Oke, jumpa lagi ya. Sekarang kita mau mencoba ini ya, implement free VPN untuk mengkonekkan beberapa device yang kita punya, misalnya komputer dengan laptop, dengan tablet, dengan handphone dan seterusnya yang kita punya, meskipun lokasinya tidak di satu tempat, tidak di satu network, tidak di satu jaringan ya. Karena seringkali kalau kita pergi ke suatu tempat, misalnya ke kampus, itu kita direstriksi oleh jaringan sehingga kita tidak bisa mengakses device yang kita tinggal di rumah misalnya. Jadi di sini ada free service zero tier, jadi ini bener-bener free, dan ini ya, kita bisa mengkonekkan sampai 25 device dan unlimited network. Jadi bisa dibaca di sini sebenarnya kalau kenapa kita perlu VPN dan seterusnya. Nah, intinya kalau kita sudah terkonek ke internet itu, kita itu terhubung ke jaringan publik, sementara VPN itu kan virtual private network, jadi seperti jaringan lokal tetapi virtual itu maksudnya dilewatkan. Kita bikin semacam jalur rahasia di internet untuk koneksi dengan device-device yang kita set. Nah, untuk simpelnya mungkin seperti ini ya, seperti ini. Di sini sebenarnya ada, cuma mungkin kelamaan dan terlalu rumit kalau dibaca. Jadi intinya seperti ini. Jadi ini yang bulat ini internet ya, yang bulat ini internet. Kemudian yang ini komputer ya, komputer ini tinggal di rumah biasanya, karena kita nggak mungkin gendong komputer kemana-mana ya. Yang biasanya mungkin tuh kita bawa laptop dan iPhone atau handphone aja ya. Kalau iPhone terlalu Apple centric ya. Jadi masing-masing ini terkonek dengan internetnya langsung. Ini yang panah hitam ini langsung terkoneksi ya, tetapi tidak bisa kita connect dari iPhone ke komputer, laptop ke komputer yang di rumah tanpa melalui satu service. Kalau iPhone ya servisnya ya iCloud ya, kalau laptop dan komputer misalnya ya pakai Google Cloud dan seterusnya, pakai Dropbox dan seterusnya ya. Tapi kita hanya bisa mengakses layanan yang disediakan, bukan mengakses komputer kita sendiri. Nah, sebenarnya cara lain juga bisa, misalnya pakai yang umum itu TeamViewer atau AnyDesk, tetapi biasanya lemot ya, biasanya lebih lemot dibanding koneksi langsung, misalnya remote desktop. Nah, kalau asumsinya ini pakai Windows ya, pakai Windows atau pakai kok Linux ya pakai RDP ya, protokol RDP itu yang memang yang sampai saat ini saya kira yang paling cepat ya, dan smooth dibandingkan dengan ya, TeamViewer atau AnyDesk ya. Jadi dengan VPN itu kita bisa seolah-olah komputer dan laptop itu tetap satu jaringan. Makanya ini garisnya putus-putus karena ini bikin jalur khusus yang tidak bisa ditembus oleh pengguna lain. Misal yang ini ya, yang laptop sama komputer ini kan biru VPN-nya, sementara yang iPhone sama komputer ini VPN-nya hijau. Jadi ini beda VPN ya, beda jaringan, tidak saling intervensi atau tidak saling mengganggu, tidak saling mencampuri, karena ini masing-masing dienkripsi. Sementara yang tidak pakai VPN, iPhone sama laptop ini, karena tidak tersambung satu VPN, dia tidak bisa terkoneksi secara langsung, kecuali ya lewat tadi cloud, iCloud atau Google Cloud dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Contoh praktisnya yaitu ya ini, misal kita punya komputer di rumah, kita mau ke kampus, kemana, ke cafe, cukup bawa iPhone aja atau bawa tablet yang ringan ya, yang baterainya awet, karena tidak semua orang punya Apple Silicon ya. Jadi
Kalau Apple Silicon yang MacBook itu kan baterainya awet sekali, jadi kadang orang males bawa laptop karena laptopnya laptop gaming ya, cuma 2 jam ya, 1 jam 2 jam udah habis, saya harus segera cari colokan untuk colok-colok. Nah, kalau ke cafe itu ya sangat tidak nyaman ya, jadi salah satu alternatifnya ya pakai tablet atau ya itu sama TeamViewer paling ya. Nah, ini kita pakai solusi lain, pakai yang namanya ini Zero Tier. Nah, ini sign upnya pakai Google biasa ya, nanti dikonekkan ke Google, udah selesai ini nanti akan muncul ke sini, ini ke network kita bikin network dulu. Ini saya sudah ada sebenarnya Solnet ini ya, saya bikin dulu aja. Ini random ya, ini namanya kita klik seperti ini kita ubah dulu aja, misalnya kocongnet jaringan kocong misalnya. Aksesnya kita buat privat biar nanti kita perlu autentifikasi kalau ada yang masuk secara random ya. Kemudian ini ring IP-nya kita buat biar membedakan dengan yang umumnya. Kita kalau umumnya kan 192 gitu kan, biar nggak beda, biar nggak kecampur dengan network lokal kita buat yang 172 aja ya, 172.22 ini kita pilih seperti ini, selesai. Yang lainnya ya udah gitu aja, selesai. Nah, ini udah selesai seperti ini. Jadi networknya kita sudah bikin network ID-nya seperti ini, kita copy dulu, klik kanan copy ya. Nah, kemudian ini ada download, jadi download itu untuk kliennya ini untuk mengkonekkan device kita ke network ini, Jadi karena saya pakai Mac ya, saya download yang Mac ini, download, nanti di save, install, diklik 2 kali terus diikuti langkah-langkahnya. Kalau di Linux harus dikompilasi sendiri, kalau Windows ya zerotier1.msi di save, nanti di double klik seperti biasa ya, bukan kompilasi, install biasa. Nah, tapi kalau yang Linux harus kompilasi sendiri, Mac dan seterusnya yang cukup ribet. Tapi enggak masalah juga. Oke. Ini saya sudah ada. Jadi ini saya konekkan, jadi di sini sudah aktif. Kalau diklik nanti aktif, muncul ke ke status bar ya, kalau di apa namanya tuh di Mac itu, pokoknya yang di atas ini menu bar ya. Ini klik terus di join network ya, karena ini saya udah join yang Solnet ya, saya punya 2 network. Ini saya bikin lagi yang baru, join new network seperti ini. Nah, ini kita paste saja, paste, join. Nah, nanti kita di sini kita cari di member. Kalau belum ada, kita refresh saja, refresh atau reload ya. Nah, di sini akan muncul ya, out, apakah ini boleh connect. Nah, ini kita sebelum lupa kita kasih nama dulu, misal M2 MacBook Air ya. Terus kemudian kita klik out, kita centang, kita izinkan untuk join di network kita. Nanti dia akan mendapatkan IP, manage IP ya, seperti ini 147 ya, 147. Kalau kita cek di sini kocongnet ya, otomatis kocongnet, manage address ya, ini 147. rootnya enggak ini otomatis ya, rootnya otomatis, routingnya. Nah, ini sudah terkoneksi dengan jaringan yang kita bikin di sini, kocongnet. Nah, ini istilahnya kita beli router, tapi routernya kita taruh di internet ya, jadi hanya kita yang bisa menerima siapa yang mau koneksi. Nah, sekarang saya punya mesin Windows, misalnya Windows ini, saya kebetulan ada
mesin Windows di suatu tempat ya, di suatu tempat. Ini saya juga sudah install yang namanya Zero Tier. Kalau kita aktifkan, ini ada dua ya, nggak masalah. Ini di join new network, sama ya, join new network. Kemudian ini kita paste ya, sama paste 16 digit network ID join. Nah, ini ada peringatan seperti ini, apakah kamu mau koneksi dengan jaringan yang baru. Ini sama persis kalau kita join di Windows itu. Kalau kita join, kita colok kabel LAN atau WiFi baru, kadang ada pertanyaan seperti ini, kita yes saja. Ini Windows 10 ya. Nah, nanti kita cek seperti ini. Ini belum ada apa, ini sudah terkonek tapi belum kita autentifikasi. Nah, belum kita autentifikasi. Nah, di sini kita Windows ya. Kita klik autentifikasi. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul IP-nya, lokasi IP-nya seperti ini 135 ya. Ini ini kita copy dulu, copy ya. Kenapa? Karena kita kan tujuannya join network ini kan karena kita ingin mengakses Windows-nya kan. Kita ingin mengakses Windows-nya. Karena Windows ini asumsinya kan komputer yang gede berat di rumah untuk game dan seterusnya. Nah, ini tim viewernya ini tak matiin aja. Oke. Nah, ini lokal ya, ini pakai jaringan lokal ya, still running nggak masalah. Ini pakai jaringan lokal. Kalau kita cek alamatnya 192 dan seterusnya ya. Nah, ini 192. Nah, ini saya keluar dulu. Nah, ini karena saya sudah terhubung dengan jaringan yang sama dengan Windows, ini saya bisa konekkan ke tadi IP-nya yang Windows ya. Yang ini tadi tak copy, kemudian di paste di sini. User account-nya ini sudah saya set ya, Soli, dan passwordnya sesuatu. Nah, yang lain dibiarkan gitu aja, terus di add. Nah, ini kalau mau dikasih nama ya bisa Windows, tadi pakai Z Windows. Ini juga nggak harus sama sih, nggak masalah. Terus kita klik 2 kali ya, don't ask again, biar langsung connect ya. Nah, ini langsung connect dan smooth ya, harusnya lebih smooth daripada misal kita pakai AnyDesk atau TeamViewer ya. Kadang ya begitulah. Jadi misal di Windows ini kita running ini, misalnya ini ya, misal apa, SQL Server, kemudian kita run Jupyter Notebook atau Jupyter Lab dan seterusnya. Ini misal ini apa, ini Mimic Discharge, misal kita mengolah banyak hal di sini, banyak ya, seperti ini NLP ya, Mimic Discharge itu teksnya sudah ini ya, sudah difilter, yang peka, yang private sudah dihapus. Misalnya ini processing lama sekali ya, kita tinggal keluar, kita tinggal kemana, tapi masih jalan. Nah, itu bisa kita pantau dari luar. Nah, itu ini sudah sukses ya, kita connect dengan menggunakan remote desktop ya, remote desktop. Kalau Linux gimana ya? Ya bisa juga sama, ini juga sudah saya konekkan ya. Ini sudah saya konekkan di jaringan yang satunya, ini. Nah, ini mana-mana ya, saya klik networks. Nah, yang Solnet. Nah, yang Solnet ini Windows juga ya, yang Odyssey server ini Linux ya.
Nah, Linux ini saya konekkan, bisa juga seperti ini. Linux juga bisa, meskipun nanti akan muncul pertanyaan security dan seterusnya. Sama ya, ini passwordnya sesuatu juga. Nah ini sama Linux, alamatnya, networknya, koneknya kemana, kita cek. List network zero tier, mana list net Solnet ya, Solnet ya. Jadi bisa ya, bisa remote akses ke Linux juga, ke itu Ubuntu tadi kebetulan, ke Windows juga udah bisa. Wah, coba kita Windowsnya tadi kan pakai jaringan satunya, ini data hapus ya. Data hapus, coba nggak apa-apa. Coba kita cek lagi. Yang Solnet ada, di reconnect juga bisa, misal di reconnect bisa. Jadi connect di dua VPN bisa, meskipun sama-sama zero tier ya. Yang penting kita yang penting kita autentifikasinya kita set di sini. Nah seperti ini. Mana tadi? Nah ini udah connect ya, udah connect. Nah misalnya saya connect dengan yang disconnect ya. Saya bikin connect dengan yang ini, alamat yang ini ya, yang 192. Connect dengan yang 192. Ini yang Solnet ya, Solnet. Ini kadang-kadang perlu, karena kita misal pengen demo dengan beberapa orang yang berbeda, itu kita bikin jaringan yang beda ya. Soalnya passwordnya sesuatu ya, sesuatu. Udah connect ya. Nah ini misalnya saya pengen koneksi dengan iPad ya, misalnya kita pindah dulu aja dengan iPad misal. Jadi sebentar, ini tak mirror ke sini dulu. Oke. Nah misal remote desktop ini saya tambahkan ini. Udah connect belum ini? Sudah ya, sudah. 193.197 alamatnya. Yang Windows tadi berapa? Kok lupa, coba. Ini harus di stop mirror dulu. Yang Windows 67. Oke, 67 kita tampilkan di sini ya. Kita tampilkan di sini. 192 168 193 67 ya 193 67. Friendly name, oke, save aja. Kita always connect one saja. Soli, passwordnya sesuatu. Ini udah lewat iPad ya. Udah lewat iPad dan resolusinya juga bagus ya. Resolusinya bagus. Ini saya bisa jalanin VS Code Ubuntu ya.
Untuk dan ini kontrolnya enak, lebih enak dibanding misal TeamViewer atau ini, karena dia remote desktop connection. Kontrolnya lebih enak untuk mouse, untuk misal seperti ini ya, misal seperti ini headtop. Nah ini ada dan seterusnya lah ya, dan seterusnya. Nah ini apa, misal kita pengen mantau, oh tadi script, oh udah selesai, bisa kita close dan seterusnya. Jadi apa, sangat praktis kalau kemana-mana. Cukup bawa iPad aja ya, cukup bawa iPad atau tablet ya, kemudian ke cafe, ke mana, nongkrong ya, nongkrong terus di call, oh ini ada sesuatu ya, wah nggak bawa laptop, nggak bawa apa ya, cukup connect ke ini, ke network yang kita bikin tadi, dan aman ya karena itu VPN ya, VPN, dan kita nggak pakai apa, tidak pakai layanan lain yang hanya khusus untuk screen sharing aja seperti TeamViewer dan apa, dan AnyDesk itu kan intinya ke screen sharing sama file sharing ya. Jadi kalau ini memang ya yang di share itu ininya, koneksi atau networknya. Oke, jadi gitu ya, cukup menarik dan mudah ya, mudah sekali, karena kita nggak perlu setting hardware, paling ya cuma download dan setting network ini tadi. Hanya perlu login, sign up, login, kemudian create networks, kemudian download kliennya di masing-masing device yang kita punya, dan kita autentifikasi, dan jadi kita tahu, oh ini MacBook, ini iPad, ini Linux Odyssey server, ini biar jelas pakai Linux Odyssey server dan seterusnya, Windows dan seterusnya ya. Nah ini sampai 25 ini saya sudah pakai 4 ya. Kalau punya 25 device lebih dari 25 device ya kita harus bayar. Dan bagaimana dengan security-nya ya, karena security saya kira nggak masalah, karena yang kita gunakan di sini hanya ininya, hanya hubnya ya, mungkin ada yang man in the middle attack atau apa, tapi semuanya terenkripsi ya, karena VPN ya, semua terenkripsi, jadi relatif lebih aman dibandingkan ya AnyDesk atau TeamViewer ya, opini saya. Nah, jadi gitu ya, sangat ya, straightforward. Jadi kalau ada masalah apa-apa ya kita tinggal ke community ini, wah ini kok ada yang klik kanan. Ada yang kepencet saudara ya, jadi klik jadinya right click. Oke. Banyak use case juga di sini, bisa dibaca macOS Ventura dan seterusnya. Nah ini saya aman-aman saja pakai Ventura juga ini malah Ventura beta, Ventura beta ya, gitu. Thank you dan selamat mencoba.